Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Kodrat karya sutradara Charles Ghazali. Film ini diproduksi oleh Magma Entertainment dan juga Ravi Films. Ya, film ini tuh disutradarai juga diproduksi oleh orang-orang yang awalnya itu hendak membuat Gatot Kaca tetapi tidak jadi, dan akhirnya diberikan kepada yang lain Gatot Kacanya, dan budget yang udah terkumpul pun dibuat untuk memproduksi film Kodrat ini. Tetapi film ini tetap sangat terlihat kalau mereka itu ingin membuktikan kalau mereka itu sebenarnya bisa membuat film yang bagus dan bisa membuat film yang menarik perhatian banyak orang. Ya, terutama dari sisinya Charles Ghazali ya, yang itu udah membuat rencana produksi, kemudian udah memiliki visi yang jelas mengenai film Gatot Kaca, tetapi akhirnya visinya nggak dipakai seutuhnya dan ia pun digantikan oleh Hanung Bramantyo. Dan dari sinilah timbul pertanyaan, apakah memang film Kodrat ini berhasil dan sukses menjadi sesuatu yang menarik perhatian? Yaitu adalah pertanyaan gua. Dan inilah jawaban gue mengenai hal itu. Gue bisa mengatakan kalau film ini memang adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian. Film ini benar-benar sukses menjadi film yang asik dan sangat menarik lah untuk disaksikan. Meskipun secara cerita agak lambat dan bukan yang nomor satu yang ditampilkan oleh film ini, tetapi film ini sukses memikat mulai dari pertengahan hingga akhir. Ya, seperti gue bilang tadi, di bagian awalnya itu memang rada-rada lambat, tapi gitu pun di prolognya itu lumayan nampol dan langsung to the point, dan itu konsisten dibahas dan dijadikan resolusi yang sangat bagus nantinya di akhir. Gabungan dari unsur horror dan action itu kelihatan jelas banget di sini, dan itu kelihatan sangat seimbang, kombinasinya sangat bagus. Ya, horornya ada, actionnya juga ada, dan keduanya itu dipakai dengan sangat baik, dan hal itu yang membuat film ini tuh menjadi sesuatu yang sangat solid. Gue bisa bilang salah satu film horor Indonesia yang paling bagus lah untuk tahun ini. Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat memang sangat kuat ya dalam penampilannya. Ia menampilkan Ustadz Kodrat yang awalnya depresif, udah tidak menginginkan apapun lagi, benar-benar sudah menyerah lah dengan apapun yang ada di dirinya. Tapi kemudian secara perlahan dengan motivasi yang kuat, ia pun mencoba untuk bangkit. Ia mencoba untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal-hal yang dapat membantu orang lain, memperjuangkan hal-hal yang sangat bermanfaat lah untuk orang lain. Itu benar-benar bisa ditampilkan Vino G. Bastian dengan sangat baik sebagai Ustadz Kodrat. Selain itu, penampilan Marsha Timothy juga sangat mencuri perhatian. Bahkan penampilan Marsha Timothy lah yang menurut gue yang paling mencuri perhatian di sini. Penampilannya itu benar-benar gue bilang adalah sebuah keajaiban ya di sini. Marsha Timothy benar-benar seorang aktor yang bisa bermain segala jenis karakter. Range actingnya itu benar-benar sangat luas, dan di sini ia menampilkan karakter yang lompatan-lompatan antara satu scene dengan scene lain itu benar-benar kadang sangat jauh. Ia bisa menampilkan karakter yang lemah lembut, seorang ibu yang penyayang, kemudian menampilkan karakter iblis juga ia tampilin di sini. Ya, ini sangat-sangat luar biasa lah penampilannya Marsha Timothy juga di sini. Ya, karakter-karakter pendukungnya yang lain seperti Randy Pangalila, kemudian dan lain-lain itu juga tampil bagus sebagai peran pendukung mereka. Bahkan yang tampil sedikit pun tetap tampil sangat baik, tetap diberikan karakter yang bagus juga, tetap diberikan karakterisasi yang gak sekedar lewat atau cuma sebagai penghias doang, tapi benar-benar dibangun karakternya, benar-benar dibuat sebagai seorang manusia yang memiliki kegelisahan, memiliki hal-hal yang mengganggu pikirannya dan gitu lah. Pokoknya setiap karakter itu, walaupun itu cuma karakter pendukung doang, itu tetap dibangun dengan sangat baik. Film ini seperti udah diketahui juga lah mungkin oleh banyak orang, itu juga adalah film yang bernafaskan religi. Dalam hal ini adalah Islam, mana ya tokoh utama tadi udah gue bilang adalah seorang ustadz. Dia adalah seorang yang bisa melakukan ruqyah. Ruqyah itu bagi yang belum tahu adalah mengusir jin jahat yang masuk ke tubuh manusia dan melakukan hal-hal yang buruk lah kepada manusia itu.
dan membuat manusia itu kehilangan kesadarannya sendiri. Tapi meskipun bernafaskan religi, film ini nggak serta-merta hanya berisi ceramah doang atau enggak. Film ini sama sekali nggak cuma berisi hal itu. Filmnya itu masih cukup baik dalam menyampaikan pesannya, kalau memang pesan itu dibutuhkan. Mungkin banyak orang yang mengatakan film itu harus memiliki pesan, film itu harus memiliki ini. Ya kalau memang kalian mencari hal seperti itu, film ini memberikan pesan seperti yang diinginkan oleh orang-orang tersebut, walaupun nggak dibuat satu sisi banget atau dibuat terlalu tipis banget, tetapi benar-benar dibuat sangat menarik lah. Pesannya itu sangat bernafaskan agama gitu, berdasarkan sudut pandang agama. Dalam hal ini gue bilang tadi Islam, tetapi nggak dibuat lu harus gini banget, lu harus gini banget, tapi benar-benar masih dibuat ya ini adalah pesannya. Lu bisa ambil maknanya, lu bisa nggak ambil maknanya, itu terserah kepada lo sebagai penonton. Bukan mereka menggiring untuk mempercayai atau meyakini satu atau dua pendapat yang mereka tampilkan. Itulah yang membuat kenapa film ini benar-benar menarik di bagian ininya, di bagian pemberian pesannya. Itu nggak dibuat dangkal atau gimana, tapi tetap memberikan kesempatan kepada orang yang menonton itu untuk dapat mengkritisi sumbernya, untuk dapat mengambil pelajaran, tetapi juga tidak serta-merta hitam dan putih gitu. Nggak dibuat kayak gitu, tapi tetap abu-abu, tapi ada pesan berdasarkan sudut pandang religi, dan itu adalah yang membuat film ini tetap memenuhi syarat sebagai suatu film yang seharusnya nggak menggurui atau memberikan terlalu gamblang pesannya yang menggiring sesuatu kepada hal-hal tertentu. Ya gue bisa mengatakan kalau Kodrat ini adalah film yang solid, kombinasi aktornya, kemudian efek visualnya, sinematografinya itu benar-benar dibuat dengan sangat bagus, dan hal itu menghasilkan sesuatu yang benar-benar mampu memikat penonton dengan seutuh-utuhnya. Ya seperti gue bilang tadi, salah satu film Indonesia yang paling menarik perhatian tahun ini, film horor Indonesia 1 yang paling bagus tahun ini. Ini adalah kombinasi yang sangat baik. Ini adalah film yang sangat layak untuk kalian saksikan di layar bioskop, sangat layak untuk kalian saksikan di layar yang sebesar-besarnya. Tontonlah filmnya dan saksikanlah pengalaman sinematik kalian ketika kalian diruqyah oleh Ustadz Kodrat. Ya segitulah dulu review gue mengenai film Kodrat ini. Sekali lagi jangan lupa tonton filmnya di bioskop lah ya, karena filmnya kalaupun nanti tayang di streaming atau di mana, gue bisa mengatakan kalau pengalamannya itu nggak akan seutuh jika kalian menyaksikannya di layar bioskop. Jadi sekali lagi tonton di bioskop. Sekian dulu dari gua mengenai review ini. Seperti biasanya jangan lupa like, komen, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat, subscribe ke channel ini, dan cek video-video gue yang lain. Dan kalau kalian memang suka film, ya kalian bisa explore review-review gue di sini. Mulai dari gue bahas film-film yang klasik, ataupun review film terbaru, ataupun perspektif gue mengenai sutradara seperti Akira Kurosawa dan lain sebagainya. Gue Safril, see you another time, and bye bye, adios.